Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Kamu udah siap untuk belajar hari ini? Oke. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, aku mau kamu di posisi yang aman dan juga nyaman supaya kamu belajarnya fokus. Sudah? Oke, kita lanjut. Di video ini kita akan bahas 4 topik, yaitu yang pertama, apa sih itu muara dan zona intertidal? Yang kedua, apa saja sih faktornya? Dan yang ketiga, apa aja sih habitatnya? Dan yang keempat, bagaimana interaksinya? Nah, dari gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar contoh muara. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah contoh zona intertidal. Terus, muara itu apa sih? Muara adalah wilayah badan air yang menjadi pertemuan selang satu atau semakin sungai pada wilayah pesisir dengan wilayah laut. Muara sangat terpengaruhi oleh kondisi air daratan seperti arus air tawar dan sedimen, serta air lautan seperti pasang surut, gelombang, dan masuknya air asin. Lalu gimana dengan zona intertidal ya? Zona intertidal adalah daerah yang berada di atas air pada saat pasang surut dan di bawah air pada saat pasang naik. Daerah ini dapat mencakup berbagai jenis habitat dengan berbagai jenis hewan seperti bintang laut, landak laut, dan banyak spesies karang. Kemudian, apa aja sih faktor-faktornya? Faktornya ada dua, yakni ada faktor biotik dan juga faktor abiotik. Perbedaannya adalah faktor biotik adalah organisme yang dapat hidup dan mempengaruhi suatu ekosistem, yakni terumbu karang, hutan bakau, kepiting, dan burung. Kumpulan ini dapat menjadi produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, organisme konsumen yang mendapatkan energi dengan memakan tumbuhan dan organisme lain, atau organisme pengurai yang memakan hewan mati dan juga limbah. Yang kedua, ada faktor abiotik. Faktor abiotik ini adalah faktor non-hidup yang dapat mempengaruhi ekosistem, yaitu suhu gelombang, jumlah sinar matahari, dan jenis tanah. Kamu udah paham dengan dua topik tadi? Kalau sudah, kita lanjut ke Kak Anggi. Selanjutnya, apa sih perbedaan habitat dan faktor apa saja yang terjadi yang kita temukan di muara dan zona intertidal? Simak video berikut ya. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor non-hidup yang dapat mempengaruhi ekosistem. Yang termasuk faktor abiotik yaitu seperti gelombang, suhu, salinitas, jumlah sinar matahari, dan jenis tanah. Habitat pertama yang terdapat di zona intertidal dan muara yaitu batu karang. Nah, di daerah yang penuh dengan banyak karang, formasi karang ini terlihat di daerah ini karena banyaknya karang yang hidup di sini. Jadi, fungsi dari batu karang ini yaitu tempat pelindungan bagi ikan muda atau ikan kecil. Hewan yang hidup di dalamnya yaitu berbagai jenis ikan, anemon laut, dan bintang laut. Yang kedua yaitu dataran lumpur. Dataran lumpur merupakan daerah yang memiliki luas jumlah lumpur yang diendapkan di atasnya. Lumpur biasanya berasal dari laut dan sungai. Kepiting, burung migran, dolar pasir remis, kerang, moluska adalah hewan yang banyak ditemukan di daerah ini. Yang ketiga yaitu rawa garam. Rawa garam ini adalah area yang terisi dengan air laut pada saat air pasang dan menjadi terkuras saat air surut. Ini adalah daerah berawa karena membusuknya bahan tumbuhan di daerah tersebut. Nah, hewan-hewan yang bisa dilihat di daerah ini itu seperti karang, tiram, remis, siput, dan udang. Yang keempat yaitu pantai berbatu. Nah, pantai berbatu ini adalah daerah pantai yang memiliki banyak batuan yang diendapkan. Batuan ini berfungsi sebagai tempat persembunyian kepiting dan udang kecil. Tritip, umang-umang, bintang laut, keong, moluska, udang, dan kepiting hidup di daerah ini. Mendeskripsikan berbagai interaksi yang terjadi di muara dan zona intertidal. Hubungan makanan yang ditemukan di zona intertidal dan muara, yaitu yang pertama rantai makanan.
Nah, rantai makanan ini adalah serangkaian organisme di mana suatu organisme memakan organisme lain dan seterusnya. Itu selalu dimulai dengan produser. Dan yang kedua yaitu jaringan makanan. Nah, jaringan makanan ini adalah rantai makanan yang saling terikat. Dia terdiri dari 2 atau lebih rantai yang mengandung lebih banyak organisme dibandingkan dengan rantai makanan tunggal. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.